Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin merespon beberapa komentar dari teman-teman saya, Bapak Ibu pensiunan ya. Jadi di sini saya ingin merespon beberapa komentar saja ya. Pertama dari Bapak Samuel, ini akunnya namanya Samuel Wood ya. Itu komentarnya, mohon maaf saya baca ini ya utuh ya, tidak saya ambil intinya. Selamat malam Pak Ridwan, tadi saya dengar Bapak terima JHT, maksudnya THT ya, tabungan hari tua. Boleh tanyakah berapa dan kalian berapa tahun begitu. Nah sebetulnya mengenai tabungan hari tua itu kan besarannya tergantung dari golongan dan masa kerja kita ya. Itu masing-masing berbeda-beda, dan untuk mengetahui estimasi daripada besaran tabungan hari tua itu THT, itu Bapak Ibu pensiunan kan bisa melihat di akun Taspen Online Service. Itu bisa dilihat di menu estimasi manfaat THT dan pensiunan. Jadi kalau Bapak Ibu punya akun di Taspen Online Service, itu tinggal diklik saja menu daripada estimasi manfaat THT dan pensiunan ya. Ini di depan saya juga, saya lagi buka Taspen Online Service. Itu nanti akan muncul nilai daripada estimasi tabungan hari tua dan estimasi pensiun bulanan itu ya. Itu pertanyaan dari akun Bapak Samuel Wood ya, itu ya nama akunnya. Yang kedua adalah saya ingin merespon daripada Bapak pensiunan ya, dari Bapak teman kita juga, dari Bapak pensiunan itu Bapak Rahmat Mantri ya. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, saya tidak ambil intinya. Assalamualaikum Pak, sepertinya perlu dibahas nilai tunjangan beras pensiunan yang sudah puluhan tahun nilainya 70 ribuan. Sementara nilai beras di pasaran saat jauh ya, maksud saat ini jauh lebih tinggi dari angka tunjangan beras tersebut. Sepertinya terlupakan atau kurang perhatian dari pemerintah ya. Jadi ini pertanyaannya memang bagus ya. Saya tidak tahu Pak ya, ini kalau menurut Bapak Rahmat Mantri kan sudah lama ini nilai tunjangan beras sebesar 70 ribuan ini ya. Kalau saya lihat dari itunya kan sebetulnya tunjangan beras itu 70, tepatnya ya 72.420 rupiah ya per bulan per jiwa begitu. Nah karena apa Pak, saya baru tahu karena kan saya baru pensiun 2 tahun, jadi baru merasakan tunjangan beras itu kan besarnya sekian itu baru 2 tahun ini gitu. Mungkin yang kalau bapak-bapak ibu pensiunan sudah lama ya mungkin benar ini bahwa besaran 70-an ribu ini sudah lama begitu ya nilainya begitu. Jadi mohon maaf, saya baru 2 tahun gitu pensiunnya, dan memang ketika awal-awal pensiunan saya memang menerima tunjangan beras per jiwa ya. Per jiwa per bulan ini sebesar 72.420 rupiah ya, itu per jiwa itu. Jadi benar yang dikatakan Bapak Rahmat Mantri ini ya gitu ya, dimana kalau kita lihat ya tunjangan beras di rincian gaji kita, yaitu Bapak Ibu bisa lihat di rincian gaji baik itu di aplikasi Andal by Taspen maupun dari aplikasi Taspen Online Service. Itu saya bisa melihat dari dua aplikasi tersebut berapa tunjangan beras saya begitu. Dan memang benar yang diinformasikannya bahwa tunjangan beras itu kan untuk pensiunan itu ditetapkan 10 kilogram per bulan per jiwa, di mana nilainya 72.420 rupiah per bulan per jiwa gitu ya. Jadi kalau misalnya
di pensiunan Bapak Ibu ada 2 jiwa begitu, itu tinggal dikalikan 2, sedangkan kalau misalnya 3 dikalikan 3. Kalau saya memang sudah tepat, Pak. Kalau saya lihat dari rincian gaji saya itu tunjangan beras saya itu 72.420 dikalikan 3 pas itu. Jadi ini 1 jiwa saya ya, 1 jiwa istri saya yang masih jadi tunjangan, dan 1 jiwa anak saya yang masih dalam tunjangan itu. Jadi di situ ada 3 jiwa, dan benar itu besarannya memang sebesar 72.420. Artinya di sini kalau misalnya tunjangan beras itu sebesar Rp72.420 per bulan per jiwa, dan itu menurut pemerintah sebesar 10 kilogram ya, itu ya disarankan 10 kilogram per bulan. Itu artinya kan harga beras yang ditetapkan pada saat itu kan 72.420 dibagi 10 kilogram, berarti 1 kilogramnya dihitung harganya sebesar Rp7.242 per kilogram begitu. Nah, ini tentunya benar yang udah menurut Bapak Rahmat Mantri ya, itu betul sudah tidak sesuai lagi harganya dengan harga kekinian harga beras. Nah, ini tentunya kita harga beras itu bisa ngambil patokan langsung dari pemerintah sendiri ya, dari pemerintah yang diumumkan setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPSRI. Itu kan setiap bulan dirilis itu harga beras, baik itu harga beras di tingkat penggilingan, harga beras di tingkat pedagang grosir, dan harga beras di tingkat pedagang eceran ya. Setiap bulan juga saya biasanya membuat videonya itu ya, menginformasikan kepada Bapak Ibu semua begitu. Dimana pada laporan terakhir atau rilis terakhir itu harga beras pada bulan September 2025 untuk tingkat penggilingan kan Rp13.512 per kilogram, di mana pada bulan yang sama tahun lalu itu Rp13.596 per kilogram. Artinya per kilogramnya itu di tingkat penggilingan udah sekitar 13.500-an gitu ya. Sedangkan untuk harga beras di tingkat pedagang grosir itu kan di bulan September 2025 Rp14.290 per kilogram. Kalau kita lihat di bulan yang sama di tahun yang lalu 2024, artinya September 2024, itu harga beras juga Rp14.292 per kilogram. Artinya harga beras rata-rata lah di sekitar itu ya, sekitar 14 ribuan di tingkat pedagang grosir. Nah, selanjutnya untuk rata-rata harga beras di tingkat pedagang eceran itu kan di bulan September 2025 itu sebesar Rp15.375 per kilogram ya. Itu dimana pada bulan yang sama September 2024 ya, itu Rp15.395 per kilogram. Artinya ini rata-rata harga beras di tingkat pedagang eceran itu sekitar 15 ribuan gitu. Ini rata-rata harga beras di Indonesia ya, di seluruh yang dipantau di seluruh Indonesia gitu. Jadi mungkin ada yang di bawah di rata-rata ini, dan juga ada yang di atas rata-rata ini begitu. Kan namanya rata-rata gitu ya. Ini rata-rata di Indonesia begitu. Nah, dari data yang dirilis ini ya oleh pemerintah begitu kan, seharusnya juga pemerintah menyesuaikan tuh tunjangan beras untuk pensiunan begitu. Kalau yang dari tingkat 3 harga ini, tingkat penggilingan, tingkat grosir, dan juga tingkat pedagang eceran, tentu yang paling tepat adalah di tingkat pedagang eceran. Karena kan rumah tangga itu kalau beli beras itu kan di pedagang eceran kan. Nah, artinya jarang banget atau mungkin nggak ada ya, mungkinnya kalau rumah tangga itu dibeli beras itu di penggilingan, beli beras di pedagang grosir itu ya mungkin juga jarang lah ya pada umumnya ini ya. Pada umumnya kan kalau rumah tangga itu kan beli berasnya di pedagang eceran begitu. Jadi tentunya
Nah, harga yang menjadi patokan sebetulnya mengambil harga rata-rata harga di tingkat pedagang eceran, yaitu sebesar 15 sekitar 15 ribuan gitu. Jadi kalau pemerintah mau menyesuaikan tunjangan beras ya yang untuk harga per kilogramnya, untuk harga beras kekinian, seharusnya kan kalau sebelumnya itu yang saat ini ya, maksudnya yang saat ini 10 kilogram itu nilainya Rp72.420 per bulan itu ya, artinya per kilonya Rp7.242, itu kalau itu disesuaikan harganya dengan harga kekinian kan sekitar 15.000 gitu kan per kilonya. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya tunjangan beras itu per jiwa per bulan itu yang kita terima sebesar Rp72.420 per jiwa begitu ya, seharusnya kan disesuaikan dikali 10 kilogram ini dikalinya Rp15.000 ya harga yang sekarang. Seharusnya kan tunjangan beras itu kalau disesuaikan itu kan per jiwa ya per bulan itu 15.000 dikalikan 10 kilogram itu sebesar Rp150.000 gitu ya, udah hampir lebih dari 2 kali lipat yang kita terima sekarang seharusnya gitu, apabila pemerintah memang memperhatikan tunjangan beras daripada pensiunan yang data per kilonya itu sudah kedaluarsa ya, udah nggak up to date lagi begitu. Nah, jadi memang benar yang dikatakan oleh Bapak Rahmat Mantri, apakah pemerintah sudah lupa atau kurang perhatian ini kepada pensiunan begitu ya, seperti itu. Nah, itu yang respon yang selanjutnya. Kalau misalnya ada juga sih ya dari komentar seperti Bapak Ahan Haryana ya, ini juga mungkin Bapak Ahan Haryana ini memperoleh informasi entah dari mana ya. Ini saya bacakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan, mohon diinformasikan, benarkah tanggal 15 Oktober 2025 katanya ada rapel untuk pensiunan ini? Kayaknya isu-isu kayak begini sering banget gitu ya. Udah dari bulan-bulan kemarin, kadang-kadang juga setiap bulan itu muncul, kadang-kadang hampir berapa hari sekali muncul begitu ya. Kalau saran saya ya, saya tidak akan bilang itu hoax atau apalah, saya akan tidak ingin juga menjudge gitu ya, itu informasi orang lain begitu. Tapi yang saran saya kepada Bapak Ibu pensiunan, kalau ini sama-sama pensiunan ya begitu, artinya kalau misalnya sumber informasinya tidak resmi dari pemerintah ya, kalau misalnya Bapak Ibu lihat itu dari channel YouTube itu, mungkin channel YouTube-nya itu bukan dari pemerintah gitu ya, itu tidak perlu hati-hatilah, artinya tidak harus langsung percaya begitu, seperti itu. Artinya perlu dicek benar-benar enggak gitu menurut sumber-sumber yang resminya begitu. Misalnya dari Instagram atau dari Twitter. Sebetulnya saya tidak main Instagramnya, tidak main Twitter gitu, jadi saya tidak tahu dari medsos itu seperti apa begitu. Jadi saya mainnya di YouTube aja gitu. Jadi kalau informasi yang resminya dari website itu kan dari website resmi, dari aplikasi resmi maupun dari channel YouTube resmi, itu sepengetahuan saya ya sampai saat ini itu belum ada informasi yang resmi tentang kenaikan gaji maupun rapelannya. Karena memang tanyakan saja gitu ya, ada nggak nih, udah muncul nggak peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji tahun 2025. Jadi kalau ada yang menginformasikan kenaikan gaji maupun rapelan itu, tanya saja itu peraturan pemerintahan nomor berapa, tahun berapa gitu, biar kita nanti bisa cek bersama. Lalu yang terakhir itu ya, komentar dari Pak Ahan Haryana juga ya, yang menyarankan saya untuk setiap hari dikabarkan gitu ya. Itu mohon maaf ya Bapak Ahan Haryana, mungkin saya juga pertama keterbatasan waktu, kalau misalnya setiap hari tidak bisa. Kedua juga nanti juga Bapak Ibu pensiunan kan akan bosen ya kalau misalnya setiap hari saya informasikan yang itu saja, yang karena memang belum ada perubahan begitu ya. Sembari tentunya kita sama-sama pensiunan ya, walaupun belum ada informasi gitu, tentunya kita masih berharap ya pemerintah memperhatikan
kita semua, kita semua pensiunan ya, untuk kenaikan gaji tersebut maupun penyesuaian daripada tunjangan-tunjangan beras ya, karena tunjangan beras itu harga yang digunakan itu sudah tidak sesuai lagi dengan harga yang ada sekarang begitu. Mungkin itu saja ya yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.